Subhanallah, ada seorang ulama pada zaman dulu. Ulama ini beliau setelah di masa tuanya memiliki kekurangan dalam penglihatannya. Jadi mungkin efek usia, wallahu a'lam, karena apa? Di masa tuanya penglihatannya mulai berkurang. Jadi karena penglihatannya mulai berkurang, kurang mengenali siapa yang datang ke rumah beliau, siapa yang bertamu kepada beliau, siapa yang sowan kepada beliau, beliau kurang mengenal. Maka daripada itu, anak beliau senantiasa mendampingi ayahnya. Jadi setiap ada tamu datang, anak ini bilang sama ayahnya, wahai abah, ini fulan bin fulan datang kepada abah. Akhirnya abahnya menyambut tamunya, ahlan wa sahlan, ngobrol enak di situ. Dan itu berlalu beberapa lama. Setiap ada tamu mau datang, si anak memberitahu siapa yang datang ke rumah beliau. Karena beliau udah kurang nampak ya dengan wajah tamunya. Sampai suatu ketika ada seorang pria, seorang laki-laki ketika datang ke rumah beliau, anaknya pun begitu, wahai abah, ini fulan bin fulan datang, bertamu sama abah, ahlan wa sahlan, akhirnya ngobrol. Setelah agak lama, si orang ini balik lagi ceritanya, bertamu lagi sama ini ulama. Ketika mau bertamu lagi kepada ini ulama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si ulama ini tiba-tiba menyebutkan, memanggil ahlan wa sahlan, fulan bin fulan, kata si ulama ini. Si bapak tua, si ulama yang sudah tua ini. Anaknya heran, loh abah, kok bisa abah tahu yang datang nih fulan bin fulan? Padahal saya nih belum ngasih tahu nih siapa yang datang hari ini. Akhirnya abahnya bilang bahwasanya si fulan bin fulan ini memiliki wangi yang beda, aromanya beda, wanginya enak banget. Abah nggak pernah nyium wangi seperti itu. Maka daripada itu setiap fulan bin fulan ini datang, abah tahu dia yang datang karena wanginya beda sama yang tamu-tamu yang lainnya. Dan abah belum pernah mencium parfum seperti ini. Setelah agak lama, udah beberapa kali datang si fulan bin fulan yang memiliki wangi tubuh yang sangat segar, wangi, enak banget. Akhirnya suatu kali si fulan bin fulan ini bertamu lagi sama si ulama ini. Kemudian ulama ini karena penasarannya ya, jadi pengen tahu parfumnya apa, pengen niru, pengen pakai juga, pengen beli kayak gitu. Akhirnya ulama ditanya, wahai fulan, kamu nih pakai parfum apa? Pakai wangian apa? Namanya apa? Belinya di mana? Karena wanginya enak banget, saya nggak pernah mencium wangi seperti ini. Akhirnya si fulan ini menjawab bahwasanya, wahai syekh, wahai ulama, saya ini sebenarnya nggak pakai parfum. Saya nggak pakai wangian, saya nggak pakai aroma apapun. Maka si ulama ini heran, kaget, loh. Masa kau tidak pakai parfum? Padahal di tubuhmu ini, dari tubuhmu setiap engkau datang itu memiliki wangi yang luar biasa, enak banget, kecium aromanya enak banget. Bahkan setelah si fulan ini keluar dari rumahnya ulama, kecium wanginya dari si fulan ini masih kecium di rumahnya ulama itu. Akhirnya si fulan ini bercerita bahwasanya, wahai Syekh, karena engkau bertanya, maka saya mau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi sama saya hingga saya memiliki wangi seperti ini. Padahal saya nggak pakai parfum, saya nggak pakai wangian apapun itu. Saya ini seorang pensiunan, sehingga karena saya seorang pensiunan, saya nggak kerja nih, nggak ada kerjanya. Setiap harinya saya isi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi selain daripada waktu-waktu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, tiada hari saya tanpa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari-hari kosong saya gak ada satu waktu kosong saya kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dari kebiasaan saya ini, saya nggak tahu berapa jumlah salawat yang saya baca. Dari saking dari Pak bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari saking banyaknya yang jadi nggak pernah ngitung. Pokoknya saya membiasakan baca salawat kepada Rasulullah SAW. Hingga suatu hari tiba-tiba saya bermimpi Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam mimpi itu di sebelah kanan saya ada 2 orang, di sebelah kiri saya ada 2 orang. Jadi kita berlima nih berhadapan dengan Rasulullah SAW.
Di dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata kepada kami, bilang sama kami, wahai kalian, siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku? Kata Rasulullah. Saya mau jawab, saya bingung karena saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, dan saya bisa jadi yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya lebih banyak lagi sholawatnya daripada saya. Akhirnya tidak ada yang menjawab di antara kami berlima. Hingga Rasulullah bertanya lagi kedua kalinya, siapa di antara kalian yang paling banyak sholawat? Kami pun berlima, nggak ada yang jawab, nggak ada yang menjawab siapa di antara kita yang paling banyak sholawat sama Rasulullah. Hingga pertanyaan itu 3 kali Rasulullah menanyakan siapa di antara kami yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kami pun bertiga, kami pun berlima tetap berdiam dan tidak menjawab siapa di antara kami yang banyak sholawat sama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah menunjuk kepadaku, kata Rasulullah, Engkau bulan bahwasanya engkau yang paling banyak sholawat kepadaku, maka majulah engkau. Ketika Rasulullah menyuruh saya maju kepada Rasulullah dengan seperti merangkak, berjalan dengan lutut saya. Setelah sampai ke hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah memeluk saya. Setelah bangun daripada tidur saya, udah selesai mimpinya sampai sana. Setelah saya bangun daripada tidur saya, tiba-tiba, subhanallah, badan saya menjadi wangi sampai sekarang. Berkah apa? Berkah dipeluknya Nabi Muhammad SAW karena banyaknya sholawat yang dibaca oleh si fulan bin fulan itu. Maka ini sebuah kisah yang luar biasa. Siapapun yang mimpi sama Rasulullah itu adalah mimpi yang nyata dan itu benar Rasulullah. Tidak ada satu setan pun yang bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang belum bisa bermimpi Rasulullah, kita banyakin sholawat sama Rasulullah, kita bisa mimpi Rasulullah SAW, dan kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, insya Allah badan kita akan menjadi wangi fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.